Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore bersama Dai dan juga MAJT TV. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Baik para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, telah hadir guru kita di kesempatan sore hari ini bersama Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh. Kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kiai? Alhamdulillah kabar baik, sehat, semangat. Tetap semangat ya. Oke, di kesempatan sore hari ini tentu saja flyer yang sudah beredar di media sosial mengenai tema yang akan kita bahas, yaitu doa ketika melihat hilal. Nah, seperti apa nanti akan disampaikan kepada guru kita, dan tentu saja bagi Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya, nanti di season kedua akan buka sesi pertanyaan di 0821336700 atau di 0246746352. Baik Kiai, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa itu hilal menurut pandangan Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan juga sahabat modis, juga siapapun yang mendengarkan dan melihat tayangan kita, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah sehat walafiat dan sehatnya untuk mencari ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita, tolabul ilmi kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas tentang doa ketika melihat hilal. Sebelumnya kita mengupas sedikit tentang apa itu hilal ya. Hilal itu adalah bulan, tapi tanggal 1 ya. Karena tanggal 15 itu beda lagi bahasa Arabnya, yaitu Badar. Dan tanggal tua itu beda lagi, yaitu Qomar. Jadi ada hilal, ada Badar, ada Qomar. Hilal itu tanggal 1, Badar itu tanggal 15. Kalau Qomar itu akhir bulan gitu ya. Maka kalau ada orang namanya Pak Qomar, itu mungkin lahirnya pas tanggal-tanggal tua. Lagi pocu radidit bukai pas lahir gitu. Sehingga dikatakan Qomar. Maka dulu juga ada yang namanya hilal gitu ya, termasuk Nur Hidayatullah ini Ustadz yang sering kita panggil dengan Ustadz Hilal ya. Ada juga kalau perempuan Hilaliyah. Kemudian kalau tanggal 15 lahirnya maka dikasih nama Badar. Kalau perempuan Badriyah gitu ya. Kalau tanggal tua Qomar itu dikasih nama untuk laki-laki. Kalau perempuan ya Qomariyah, seperti itu. Nah, dulu kalau bulan Suro itu juga orang tua kita banyak yang memberi nama anaknya itu Suro. Maka ketika sudah sepuh menjadi tukang pijet, akhirnya diarani Mbah Suro ya. Mbah Suro, apalagi lahirnya tanggal 1 ya, tanggal 1, jadi Suraji gitu. Jadi laki-laki Suraji, lahirnya Suro tanggal 1 gitu. Nah, hilal ini adalah satu bulan, satu keadaan ya, bulan yang muncul untuk menandai awal setiap bulannya ya. Jadi sebetulnya tidak hanya Ramadan saja Mas Arka ya. Cuman populernya orang itu lihat hilal itu saat menentukan awal Ramadan dan menentukan 1 Syawal. Kenapa? Karena ini urusannya dengan ibadah mahdhoh. Kalau belum puasa, kok puasa Ramadan itu maka tidak sah sholatnya atau justru malah dosa karena melanggar ya. Kalau sudah saatnya puasa kok ternyata belum puasa, dosa juga, maka harus tepat. Nah, dalam hal ini itu
Nabi secara spesifik tentang hilal ini memerintahkan kita untuk melihat memang sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih ya. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah atau beridul fitrilah karena juga melihat bulan ya. Jadi di awal tanggal 1 Syawal pun ketika H-1 itu kita harus melihat hilal juga ya, karena jangan sampai wis wae bodoh kok isih poso gitu ya, atau isih wae poso kok malah bodoh gitu ya. Maka ini harus kemudian diilmuni, dan dalam hal ini ilmu yang kita punya itu adalah ilmu falak ya, secara nasional namanya ilmu astronomi seperti itu. Nah, maka gabungan antara ilmu astronomi atau ilmu falak ini digabungkan dengan ketetapan hisab dan ru'yah ya, dengan istilah hisab dan ru'yah maka akan sinkron. Jadi sebelum orang itu melakukan ru'yatul hilal gitu ya, itu dia harus tahu dulu tentang hisab juga, karena ketika dia akan melakukan hilal kan dia tahu ini tanggal berapa lah. Dia itu ketika tahu tanggal berapa itu ya karena ada hitungan yang sudah ditetapkan beberapa tahun sebelumnya, namanya ilmu hisab. Dan ilmu hisab ini ternyata memang bisa untuk menghitung berapa puluh tahun yang akan datang. Itu bisa. Kenapa? Karena memang ilmu pasti, ilmu eksat itu ya. Nah, ilmu hisab ini juga harus dipelajari juga. Kenapa? Karena ketika kita akan ru'yatul hilal itu juga harus berdasarkan ilmu hisab, yang ilmu ini sebetulnya tidak mungkin salah ya. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Itu ada di surah Al-Isra itu ya. Ya gitu, kita mulai coba nanti dari ayat yang ke-9 itu nanti akan ketemu dengan itu ayat yang tadi saya baca. Nah, memang ilmu hisab ini dalilnya ada di surah Al-Isra itu, sehingga memang ada dasar untuk menentukan ilmu hisab itu. Ya, kita ngomong akhirnya tetap kita ngomong hisab juga Mas Arka. Kenapa? Karena hubungannya dengan itu juga. Nah, ketika kita berbicara tentang hisab, maka ternyata tidak akan pernah salah ya. Kenapa? Karena buktinya ketika ada ketetapan di kalender misalnya yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama kita di falak atau astronomi bahwa tanggal sekian akan terjadi gerhana gitu. Nyatanya nggak pernah meleset kan. Pasti terjadi gerhana itu, gerhana bulan maupun matahari, bahkan gerhana total pun itu tidak pernah meleset. Detiknya sama. Inilah hebatnya Allah itu menciptakan ilmu yang namanya ilmu hisab kepada orang-orang yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita akan sholat pun juga dengan kalender-kalender yang ada gitu ya, itu bahkan jadwal sholat abadi itu ya. Itu sampai kapanpun itu bisa sebetulnya untuk ditetapkan, walaupun kalaupun geser itu hanya beberapa detik atau menit, tapi nggak lebih dari 2 atau 3 menit gitu ya. Sehingga ilmu hisab ini adalah ilmu eksat, ilmu pasti. Nah, karena Rasulullah itu bersabda sumuli ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, maka ketika akan menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu juga harus dipergunakan tentang ru'yah ini, ru'yatul hilal ini. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih yang memang menganjurkan untuk itu. Ya, jadi secara lebih detail ketika kita ngerti tentang ilmu hisab maka harus disempurnakan dengan hilal kan seperti itu. Nah, tentu ini pembahasannya panjang banget itu ya, harus 3,5 derajat gitu ya. Bahkan dunia dulu itu malah harus 5 derajat atau berapa. Tapi akhirnya kesepakatan yang masyhur itu 3, sekian derajat itu harus. Kalau hanya 1 derajat 1 koma itu dianggap mencurigakan, karena dianggap itu adalah sisa dari bulan yang kemarin. Nah, seperti itu. Dan tentunya ini adalah pakar-pakar ilmu astronomi dan ilmu falak ini yang paham tentang itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika kita melihat hilal atau kita bukan pelaku
yang melihat hilal, karena pokoknya kita hanya orang yang menunggu saja di rumah ya. Yang melakukan ru'yatul hilal itu ya santri-santri dan para ustadz, atau di kalau di NU itu namanya LFNU, Lembaga Falak Nahdlatul Ulama, itu yang melihat hilal. Kalau di MUI juga ada, di pemerintahan lewat tim gitu ya dari Kementerian Agama itu ada juga. Jadi semua itu melihat hilal dengan teropong yang memang kecanggihannya itu tidak diragukan juga ya. Nah, maka kita yang melihat hilal, kata Nabi, ya Aliyu idza ra'aital hilal fahallil salasan wa kabbir salasan qul Allahu akbar wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa akhdar. Wahai Ali, jika kamu melihat bulan sabit, maka bertahlillah kamu 3 kali. Berarti membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan bacalah Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa dan yang maha kuasa dari perkara yang aku takuti dan aku khawatirkan. Jadi kalimatnya adalah Allahu Akbar. Sebelumnya ada tahlil tadi ya, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa azu wa aqdar mimma akhafu wa akhdar. Nah, ini lengkapnya seperti itu ya. Jadi disunahkan untuk yang melihat hilal itu membaca ini ya. Bagi yang misalnya di belakang, misalnya tinggal bilang amin saja. Bilang amin. Kalau ada tayangan melihat hilal, ya kemudian kita dengar ya, kita bilang amin kalau ada yang berdoa. Kalau kita tidak pelaku melihat hilal, ya sudah, kita mengambil keputusan dari hasil ru'yatul hilal tersebut gitu ya. Nah, kita pokoknya gini, prinsipnya kalau ada sesuatu yang baik, awalilah dengan bismillah dan akhirilah dengan alhamdulillah, itu sudah pasti benar gitu ya. Mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah, mau minum bismillah, selesai minum alhamdulillah. Masuk masjid bismillah, keluar alhamdulillah, mesti benernya. Cuman agama Islam memang lengkap gitu ya. Jadi Nabi menganjurkan ketika mau berpakaian doanya ini, ketika mau bercermin doanya ini, ketika mau apapun itu ada doanya secara spesifik, karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu merutinkan doa, sehingga tidak hanya monoton bismillah dan alhamdulillah, tapi supaya orang itu mengingat kepada Allah, maka diberikan doa-doa yang khusus ya, sesuai dengan amaliyah atau kegiatan yang ketika dilakukan. Seperti itu Mas. Baik, oke, luar biasa nih. Anka jadi belajar mengenai melihat hilal ini ya. Ada doanya tadi disampaikan, bisa tahlil, takbir, dan juga ada selengkapnya tadi. Yang pertama Pak Kiai, mungkin zaman terdahulu kan ketika melihat hilal itu dengan metode yang berbeda Pak Kiai. Tidak seperti sekarang yang modern memakai teropong dan apakah teropong ini juga disahkan dalam agama itu Pak Kiai, ketika kita mungkin ada kepleset mungkin sedikit mungkin seperti itu. Ya, dalam fikih itu ada kompilasi hukum Islam ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang kekinian, yang dulu zaman Rasulullah tidak ada, dan kemudian disepakati ini lebih baik, maka itulah disebut dengan kompilasi hukum Islam, dan itu bisa diterapkan. Dan ini disepakati oleh ulama seluruh dunia ya. Jadi misalnya gini, ada harta gono gini gitu ya. Dulu zaman Rasulullah belum marak pembahasan tentang harta gono gini. Jadi ada suami istri nikah ya, sebelumnya istri sudah punya harta dulu. Ketika nikah kemudian terjadi perceraian gitu ya, maka harta istri yang dimiliki sebelum menikah sama laki-laki tadi itu harus diberikan haknya, itu namanya harta gono gini. Nah, nanti kemudian laki-laki tadi juga dulu waktu nikah sebelumnya punya harta panda itu, maka juga harus dibagi dulu. Nah, setelah itu kemudian dibagilah sesuai dengan syariat. Nah, maka
zaman Rasul belum populer harta gono gini seperti ini. Maka sekarang kemudian ditetapkan lewat kompilasi hukum Islam, maka kemudian ditetapkan adanya harta gono gini dan itu dibenarkan oleh syariat. Sama seperti ketika melihat hilal ya, bulan itu dulu belum ada teropong ya, jadul zaman kuno. Zaman kuno itu zaman aku durung ono gitu ya. Zaman kuno makuno, zaman aku karo makku durung ono. Suwi meneh gitu. Kuno makuno, ada kuno sama kuno makuno. Nah, itu memang dulu itu kan pakainya alat ya, kayak tongkat, kayak apa. Sebetulnya kemarin ada 1000 kiblat itu ya, sampai ada hadiah door prize-nya sampai berapa juta itu sebetulnya memang mau mengembalikan dari cara atau kaifiyah ya, menentukan kiblat itu secara manual gitu ya. Walaupun secara sekarang sudah metode yang terbaru digital, ya sudah tinggal beli kompasnya saja. Di HP ini saja bisa kan, ada aplikasinya, tinggal kita letakin aja di depan kita. Arah kiblat di kamar hotel kita kan kadang-kadang ada yang stikernya itu sudah terkelupas atau memang tidak dikasih, tidak dipasang ke arah kiblat. Itu dengan aplikasi HP kita tinggal seperti ini sudah matek gitu, kacal hijau ya. Kalau merah berarti belum kiblat, kalau sudah hijau itu pas di depan Ka'bah persis. Nah, kalau seperti itu kan memang tidak usah repot-repot, tapi ini kemarin kita kepengin yang manual ya, kembali ke zaman Lot atau zaman jadul. Nah, akhirnya maka semakin kesini nanti pun misalnya 30, 50 bahkan 100 tahun yang akan datang, kalau belum kiamat loh ya. Itu pasti ada yang lebih canggih lagi yang kita kalau sudah mati 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, ada yang canggih, lebih canggih dari hari ini. Ketika misalnya kita bangkit lagi, loh kok ono sing luwih aneh meneh, itu pasti dia akan bertanya seperti itu. Maka dulu Pak Yai Ridwan almarhum di Pondok Pesantren Al Amin Meranggen itu beliau ketika dengan santri-santrinya, Pak Yai Ridwan kan dianggap orang yang ngalim sekali, orang yang ulama yang ngalim sekali, tapi beliau tetap mengatakan, awakmu somben angkatane tuwa-tuwamu, kok ilmumu kok isih padha karo aku, kuwi termasuk kowe ketinggalan. Harus lebih baik lagi. Ternyata benar, pada saat itu belum ada HP, belum ada digital, belum ada macam-macam. Nah, orang sekarang harus pandai tentang itu. Zaman dulu kan tidak ada. Jadi benar yang disampaikan itu. Nah, 100 tahun yang akan datang, 200 yang akan datang itu sudah pasti akan ada teknologi yang lebih canggih lagi. Maka apa kemudian yang hari ini kemudian ditiadakan? Tidak. Jadi seperti tadi mengukur arah Ka'bah pakai manual pun juga bisa. Orang melihat hilal pakai tanpa teropong, kalau memang dia ngerti ilmunya itu maka bisa, dan itu disohihkan karena dulu zaman Nabi juga pakai manual, tidak pakai alat teropong. Nah, cuman kalau sekarang itu bisa kita lihat lewat teropong dengan mudah, kenapa harus yang sulit? Atau mungkin orang mesti kadang-kadang kebalikannya, kalau ada yang sulit kenapa harus lihat, kenapa harus mudah? Itu aneh gitu. Baik ya, mengenai tempat yaitu melihat hilal atau Ru'yatul Hilal. Ini apakah ada syarat-syaratnya atau bagaimana Ki? Ya, ini sebetulnya yang paling harus lengkap menjawab itu yang ahli falak itu ya. Jadi kita sebetulnya fokusnya di doa gitu ya. Ya sebetulnya ada ilmunya itu Mas. Ya, ini kalau yang menerangkan Pak Izzuddin, Pak Dr. Izzuddin itu pasti lebih detail ya. Tapi setidaknya dulu ketika kita kuliah di syariah, fakultas syariah itu disinggung gitu ya, bahwa harus sekian derajat letaknya, kemudian jamnya gitu ya, kapan harus melihat itu harus ada jamnya, kemudian tinggi hilal itu berapa, kemudian ada istilah di atas ufuk gitu ya. Nah itu semua ada ilmunya, yang tentunya ini ada ilmu tersendiri sebagaimana ilmu faraid atau ilmu mawaris itu juga disendirikan. Nah pastinya ketika kita melihat hilal itu adalah lebih memantapkan ya, bahwa kita memantapkan bahwa ini sudah saatnya
waktu 1 Ramadan atau sudah saatnya kita lebaran. Itu dengan alat itu itu kita akan meyakinkan sekali bahwa hari itu adalah memang sudah masuk 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, seperti itu. Baik, kita break sejenak Pak Kiai untuk ada semuanya kaum muslim yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini. Nanti harga buka di 082133670000 atau di 0246746352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada para pendengar dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Ada yang sudah bergabung nih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Bu Yanti mau bertanya mengenai apakah ada perbedaan doa antara melihat hilal awal dan bulan lainnya. Terima kasih. Oh gitu ya. Kalau bulan yang lainnya itu memang tidak ada doa khusus ya. Jadi kalau yang tanggal 1 ini ada, karena tanggal 1 ini karena adalah awal bulan sehingga kita harapannya itu adalah bulan itu adalah menjadi bulan yang baik, mengawali dari kegiatan-kegiatan kita di awal bulan itu yang baik-baik, sehingga kita berdoa itu ya supaya Allah memberikan kepada kita itu jalan di sebulan itu adalah yang kita lakukan hal-hal yang baik-baik seperti itu. Tapi yang tanggal 15 sama tanggal tua itu enggak ada doa khusus. Baik, 082133670000 dari Pak Aan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang kita ketahui setiap tahunnya itu selalu ramai Pak Kiai mengenai perbedaan tanggal itu. Bagaimana mensikapinya? Ya mensikapinya karena kita sudah terbiasa ya. Sebetulnya dua-duanya itu benar ya. Loh, apa bisa benar kok dua kali atau dua versi gitu ya? Apa benar dan paling benar? Terserah mau menyimpulkan bagaimana. Tapi memang dua-duanya punya istihad gitu ya. Istihad yang pertama namanya hisab tadi, bahwa kalau sudah dihitung jelas nyata bahwa tanggal itu adalah tanggal 1 Ramadan, dia enggak pakai ukuran derajat, mau 1, mau 2, mau 3, yang jelas alamatnya wis ceto. Tanggal itu tanggal 1 ya sudah kita puasa, tanggal 1 itu memang ditetapkan tanggal itu ya sudah kita lebaran, Idul Adha atau apa setiap bulan lah. Nah,
entoh juga tidak pernah meleset gitu ya. Tapi persoalannya itu ada hadis yang memang khusus Ramadan itu ada yang spesifik itu loh. Ada perintah tersendiri untuk menentukan awal Ramadan, sehingga ketika kita mengabaikan tidak melihat bulan pakainya hisab, itu sama saja kita tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Walaupun yang ahli hisab mengatakan itu sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih itu bukan tekstual, gitu ya, bukan tekstual. Tapi kalau sudah bisa diganti dengan teknologi yang canggih, sudah ada ilmu hisab, ilmu astronomi atau ilmu falak, maka itu sudah termasuk ru'yah, itu sudah termasuk ru'yah. Sama dengan Mas Arka mau ke tempat rumah saya misalnya, ya, saya kasih Google Map, saya kasih map ya, Sherlock ya, saya kasih log Sherlock, saya kirim ke WA. Mas Arka dari sini kan bisa tahu, oh lewatnya sini, Malangsari, kemudian ada Gapuro kanan sidik, terus ono Gapuro meneh belok kiri, terus ada Masjid Al-Maimunah, depannya ada rumah Guwedi, oh ternyata rumahnya itu rumahnya Pak Amin, depannya persis bukan yang itu, rumah tonggone Ustaz. Ternyata masyarakat walaupun belum sampai ke sana, itu sudah bisa melihat dari Sherlocknya yang dikirim. Nah, itu ilmu hisab, ilmu hisab itu. Jadi Sherlock itu ilmu hisab lah istilahnya. Nah, udah bisa dilihat toh, ya sudah jelas, udah jelas gitu ya. Nah, tapi yang ru'yah enggak seperti itu, parani. Kayak ru'yah parani saiki gitu. Itu kemudian hi'ei omaiki. Nah, ketika hi'ei misalnya sudah melihat dengan mata kepala, maka itulah disebut dengan ru'yah. Jadi sebetulnya ru'yah itu ya hakikatnya menyempurnakan ilmu hisab. Andai kata yang ru'yah itu ngalahi, saya kira juga enggak dosa itu. Ya sudah ngalahi hisab saja. Wong bismillah, wong sudah teknologi canggih seperti ini. Ya, sebetulnya menurut pribadi saya loh ya, itu sebetulnya tidak ada salahnya. Entoh tadi kita tidak pernah salah menunggu hasil dari apa yang sudah tercatat di kalender-kalender itu, entah itu jadwal sholat, entah itu jadwal imsakiyah, entah itu gerhana, itu nyatanya tidak pernah meleset. Nah, itu berarti kan paketan, satu paket menentukan satu Ramadan sebetulnya juga pakai hisab sudah cukup ya. Tapi memang NU itu dari dulu itu amaliyahnya kalau Ramadan ya memang melihat bulan. Ya memang ada ormas-ormas selain Muhammadiyah, tapi ya itu juga melihat ru'yah juga. Muhammadiyah memang nggak ikut sidang isbat gitu ya. Tapi ada beberapa Muhammadiyah yang melihat hilal juga, tapi tidak berdasarkan berapa derajat itu tadi. Jadi tidak ada ketentuan 3 derajat harus sekian. Zaman Rasul kan tidak memakai itu gitu ya. Nah, cuman karena ulama dunia ini yang namanya juga yang masyhur yang kita ikuti, jadi akhirnya ya sudah mengikuti yang ulama masyhur saja, bahwa kita mengikuti yang memantapkan diri, tidak hanya Sherlock tadi saja, tapi mau berangkat untuk melihat, benar-benar melihat, itulah yang dinamakan dengan ru'yah sih, untuk memantapkan dari ilmu hisabnya itu. Dan kalau sudah ditetapkan ada perbedaan Sabtu sama Minggu misalnya, itu tidak mungkin ada Senin harusnya. Karena apa? Karena tidak mungkin ada tanggal 31 di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan. Mentok tanggal Ramadan ya tanggal 30, Sya'ban ya 30. Jadi fa'akmilu iddata salasina yauman, maka sempurnakan 30 hari. Tidak ada untuk menyempurnakan 31 hari, tidak ada. Seperti itu kan. Baik, Pak Kiai. Mungkin masyarakat kita ini Pak Kiai yang tidak atau mengabaikan sesuatu hal yang semacam itu, atau rame-rame lah di setiap tahunnya. Tetapi dia menginginkan hanya saya butuh sidang isbat. Itu bagaimana Pak Kiai? Ya.
memang dengan adanya sidang isbat itu jadi seru ya. Iya kan? Oh, itu suasana menjelang Ramadan itu saking senengnya kita itu ya sono sing merconan gitu ya. Ada yang beli sajadah baru, koko baru, ada makanan yang baru atau makanan yang enak gitu ya. Pokoknya Ramadan itu memang menyenangkan. Jadi ngangeni ya. Isuke yo rasane enak, awane yo rasane enak, sorene enak. Malamnya juga rasanya itu enak. Jadi semuanya serba enak, semuanya serba beda. Maka Ramadan ini adalah bulan memang bulan yang ngangeni seperti itu. Semoga Allah jumpakan kita di Ramadan sampai panjang umur ya. Allah berikan kepada kita usia yang panjang insya Allah. Nah, itulah kenapa adanya ru'yah dan hisab ini, karena memang segala sesuatu harus ditentukan dengan syariat seperti itu. Berubah atau di 0246746352. Mungkin bisa disampaikan juga mengenai hikmah dari doa ketika kita melihat hilal nih Pak Kiai. Baik, hikmahnya adalah kita selalu di awal bulan itu mengharap kepada Allah supaya bulan itu adalah menjadi bulan terbaik kita. Seperti itu. Ketika kita melihat hilal, ya Allah sudah tanggal 1 di bulan Safar. Terus siling Rebo Wekasan. Ada Rabu yang terakhir di bulan Safar. Itu sebetulnya ya nanti juga pembahasan panjang itu nanti ya. Kenapa harus ada Rebo Wekasan dan sebagainya. Ya Allah, semoga di bulan Safar ini Engkau berikan aku panjang umur, berkah, murah rizki. Saya akan menjemput hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ya. Ya Allah, jadikan bulan ini adalah menjadi bulan terbaikku. Dan kalau nanti Allah berikan panjang umur sampai Rabiul Awal, ya berdoa lagi ketika melihat hilal atau tanggal 1 Syawal. Jadi doa ini boleh dibaca ketika tanggal 1 tanpa melihat hilal dulu. Jadi ketika masuk tanggal 1 baca ini saja. Jadi baca saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian sampai wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar, yaitu sunahnya baca itu. Jadi supaya kita selalu di satu bulannya itu mendapatkan petunjuk yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, Pak Kiai, mengenai seringkali Arga waktu kecil masih teringat sekali nih Pak Kiai ya, mengenai dulu waktu kecil itu orang tua seringkali ketika saya nangis seperti itu dilihatkan bulan dan sambil berkata, bulan-bulan sak tua nih bulan lebih tua aku, seperti itu. Itu sebenarnya itu makna-makna seperti itu apa Pak Kiai? Ya, dulu orang itu banyak yang berkata tapi isinya itu sanepo gitu ya. Iya, iya. Jadi hakikatnya tetap tua bulan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa aku ini sudah tua. Jadi walaupun bulan itu sudah berumur jutaan bahkan miliaran tahun, itu sebetulnya hakikatnya adalah kebaikannya, bahwa isih tua aku itu artinya kita harus di akhir usia tua kita itu harus yang baik-baik, mengingatkan ya, sebetulnya untuk mengingatkan diri kita bahwa apa yang ngono tenan. Maka hati kita diajak omong sendiri. Jadi itu hanya sebuah kinayah ya, kalau dalam bahasa Jawa namanya sanepo. Untuk muhasabah saja itu Mas. Ya, satu lagi Mbak Kiai dari Bu Iin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apakah ada syarat khusus untuk mengucapkan doa ketika melihat hilal Pak Kiai? Terima kasih. Tidak ada. Jadi ketika tanggal 1 walaupun kita tidak melihat hilal secara langsung, kalau kita tanggal 1 baca saja doa ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian wa azu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Nah, orang apal ya Allah Gusti, saya minta kepadamu doa yang kemarin. Seperti itu. Orang apal loh lagi gitu ya. Nah, atau bahasa Indonesia saja. Semoga bulan ini ya Allah ngerti-ngerti wis sabar, ya Allah bagi mulut muga-muga awake dhewe berkah ning bulan iki. Ya, seperti itu aja, berdoa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak apa ya, tidak mengikat sih ya. Jadi walaupun tidak melihat secara langsung, asal masuk bulan kita berdoa saja yang baik-baik sih. Untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan diri kita. Oke, baik, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Manfaat sekali kaum muslim, para pendengar setia radio dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saatnya Arga pamit undur diri dan segenap kru MAJT TV. Mohon maaf atas segala khilaf kata. Wal muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.